Di sebuah kampung yang masih asri di daerah Jawa Timur, hiduplah seorang pria bernama Karim. Rumahnya besar dan megah, berdiri di tengah hamparan sawah kering milik orang-orang yang pernah berhutang padanya. Semua warga kampung mengenalnya, Karim si rentenir. Karim bertubuh tinggi besar, berkumis tebal, berahang cekung, berkulit sawo matang. Dirinya selalu mengenakan cincin emas mencolok di jarinya. Hatinya keras bak batu, tak pernah luluh oleh tangis atau doa orang miskin. Dalam pandangannya, hidup hanyalah soal hitung-hitungan. Siapa yang tak mampu bayar, harus rela kehilangan apapun. Karim mempunyai seorang istri bernama Halimah dan 2 anak, Rina, gadis belasan tahun yang lembut, dan Rizal, putra sulung yang cenderung diam. Meski hidup berkecukupan, suasana di rumah mereka dingin. Halimah sering memendam gelisah melihat suaminya menagih utang hingga mengusir orang dari rumahnya sendiri. Banyak keluarga kampung yang jadi korban keserakahan Karim. Beberapa di antaranya adalah Pak Mahmud, seorang petani tua kehilangan sawah warisan karena gagal membayar bunga pinjaman. Sawah yang dulu menjadi tempat bergantung hidup kini jadi milik Karim. Pak Mahmud hanya bisa memandang dari kejauhan dengan mata basah. Ada juga Bu Siti, janda yang terpaksa harus rela menjual rumahnya dan pindah ke gubuk reot demi menebus utang ke Karim yang bunganya berlipat ganda. Korban Karim yang lain adalah Wawan, pemuda miskin yang sempat ingin menghabisi diri sendiri setelah diancam oleh Karim untuk menyerahkan satu-satunya becak peninggalan ayahnya. Setiap malam, tangisan dan doa orang-orang yang dizalimi menggema dalam sunyi, seolah menembus langit, meminta keadilan dari Yang Maha Kuasa. Setelah berpuluh tahun mengumpulkan harta, tersirat pada pikiran Pak Karim untuk mendaftar haji. Namun niatnya bukanlah demi taubat dan menyesali perbuatannya, melainkan demi gelar haji, yang menurutnya nanti akan membuat dirinya semakin disegani dan dianggap orang yang alim. Kalau sudah pulang nanti, orang pasti lebih takut padaku, katanya angkuh kepada Halimah saat istrinya itu menanyakan maksud tujuan Karim naik haji. Halimah hanya diam. Hatinya penuh takut dan sedih. Rina dan Rizal pun hanya diam, tak ambil pusing dengan perilaku ayahnya. Bagi mereka, percuma menasihati ayahnya. Nanti malah akan marah besar kepada semua anggota rumah. Mereka mengerti bahwa niat ayah mereka jauh dari rasa tulus dan ikhlas. Menjelang keberangkatan, kampung Tegalwangi diselimuti suasana aneh. Malam-malam jadi lebih dingin, angin bertiup kencang membawa suara-suara seperti bisikan lirih. Di pekarangan rumah Karim, sering terlihat bayangan hitam yang cepat lenyap. Rina pernah bermimpi didatangi sosok perempuan renta berwajah pucat yang berbisik, "Bilang pada ayahmu, taubatlah sebelum terlambat." Rina menangis menceritakan hal ini, tapi Karim hanya tersenyum sombong. "Mimpi hanya bunga tidur. Sudahlah, jangan ikut campur urusan orang tua," hardik Karim kepada anak perempuannya. Waktu pemberangkatan haji sudah tiba. Karim diantar kerabatnya menuju Wisma Haji untuk segera menunaikan ibadah haji. Saat pesawat mengudara, Karim merasa dadanya nyeri. Dalam tidurnya, ia bermimpi dikepung wajah-wajah marah yang
menuntut keadilan. Ia bangun dengan tubuh gemetar. Keringat dingin membasahi bajunya. Namun, ia tetap melanjutkan perjalanan, yakin gelar haji akan menghapus semua dosa. Setibanya di Mekah, Karim merasa seolah selalu diawasi. Saat tawaf, kakinya berat melangkah dan napasnya sesak seperti dicekik. Ketika di Mina, ia bermimpi dilempar batu oleh ratusan sosok misterius yang menjerit, "Zolim, zolim!" Puncaknya terjadi di Arafah. Cuaca terik, ribuan jamaah berdoa memohon ampun. Karim merasa seperti terbakar dari dalam. Ia mendengar bisikan, semakin lama semakin keras hingga berubah jadi jeritan menyakitkan. Karim sangat ketakutan. Selama di Makkah, saat tidur, dirinya selalu bermimpi hal yang mengerikan. Hari itu, ribuan jamaah berdiri di padang Arafah. Matahari memancarkan panas yang menggigit. Pasir membara di bawah kaki. Orang-orang menangis, menengadahkan tangan, memohon ampunan dalam suasana yang sakral. Karim berdiri di tengah kerumunan. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, matanya cekung karena malam-malam tanpa tidur. Dadanya terasa berat seperti ditindih batu, napasnya pendek-pendek. Namun, ia tetap memaksa berdiri, menatap langit yang silau. Tiba-tiba, suara sayup-sayup memenuhi telinganya. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Jeritan, ratapan, dan bisikan orang-orang yang pernah ia sakiti. "Kau ambil rumah kami. Kau buat anakku kelaparan. Doa kami tak pernah berhenti." Karim memejamkan mata. Tubuhnya menggigil hebat. Keringat dingin menetes, membasahi kain ihram putih yang kini tampak kusam. Ia berusaha membaca doa, tapi lidahnya keluh. Di balik kelopak matanya, Karim melihat lagi wajah-wajah itu. Wajah Pak Mahmud yang menangis, Bu Siti dengan mata merah penuh dendam, dan Wawan yang berteriak sambil menunjuk ke arahnya. Langkah Karim limbung, kakinya seolah ditarik ke dalam tanah. Tiba-tiba dadanya nyeri, seperti diremas tangan tak kasat mata. Pandangannya kabur, dunia berputar. "Ya Allah, ampuni aku." Tapi bisikan di telinganya makin keras. Terlambat. Dosa tak terhapus oleh gelar. Karim memegangi dadanya, napasnya memburu. Dari mulutnya keluar busa bercampur darah. Ia jatuh berlutut, matanya terbuka lebar menatap langit. Tapi di sana, yang ia lihat bukan cahaya, melainkan bayangan hitam berputar-putar, seperti asap pekat yang menutupi surga. Tubuh Karim rebah di atas pasir panas Arafah. Tangannya menggenggam kain ihram, gemetar, sebelum akhirnya terkulai lemas. Detik terakhir, ia merasa tubuhnya diseret ke kegelapan tak berdasar, diiringi bisikan tajam. "Ini balasanmu, inilah azabmu." Orang-orang di sekeliling panik. Jamaah membaca kalimat tahlil, ada yang mencoba menolong, tapi wajah Karim sudah membeku. Matanya terbuka lebar, sorotnya kosong, seolah masih menatap horor yang tak bisa dilihat siapapun. Tubuhnya dingin, meski panas terik membakar gurun. Kain ihramnya perlahan berubah warna, tampak bercak kehitaman,
seperti bekas terbakar. Bau anyir samar-samar tercium di antara para jamaah. Di kejauhan, kabut tipis menutupi sebagian langit Arafah. Seolah bumi pun bersaksi atas akhir hidup seorang yang berangkat ke tanah suci, bukan untuk bertaubat, melainkan demi kesombongan. Jenazah Karim dipulangkan. Saat dimandikan, airnya cepat berubah keruh dan berbau busuk. Kain kafan yang membungkusnya berubah kecoklatan seperti terbakar. Banyak orang yang sholat jenazah mencium bau anyir menusuk. Orang-orang kampung bergidik. Mereka berbisik, itulah azab bagi yang naik haji dengan harta haram. Halimah, Rina, dan Rizal tak hanya berduka karena kehilangan, tapi juga menanggung malu yang besar. Malam-malam mereka diisi rasa bersalah, ketakutan, dan tangisan. Rina bermimpi ayahnya datang, menangis dan berbisik, "Ampuni aku, jangan ulangi dosaku. Harta haram tak pernah membawa selamat." Rizal yang dulu diam, kini berubah. Ia mendatangi keluarga yang pernah dizalimi ayahnya, memohon maaf, bahkan berusaha mengembalikan sebagian harta. Kini rumah megah Karim kosong dan perlahan runtuh dimakan waktu. Sawah yang dulu subur berubah tandus, seolah ikut menanggung dosa sang pemilik. Di kampung, nama Karim dikenang bukan sebagai Haji Karim yang terhormat, melainkan kisah azab rentenir yang jadi pelajaran. Orang-orang pun mengingat pesan arwahnya yang tersisa di mimpi para warga. Jangan kau bawa harta haram ke tanah suci, sebab justru di sana, di tempat yang paling mulia, azab menunggu.